Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Anha dari Tadris Bahasa Inggris 1 semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Islam. Check it out. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pernyataan tersebut benar. Orang yang sudah berfilsafat pasti tentunya mempunyai pemikiran yang memadai dan sangat kritis, dikarenakan orang yang berfilsafat lebih banyak berpikir mengenai ilmu yang dituntutnya. Dan kenapa orang yang berpikir belum tentu berfilsafat? Karena mereka mungkin tidak mempunyai ilmu dasar dari filsafat itu sendiri, dan juga mayoritas orang mempunyai pemikiran yang berbeda. Dan kemungkinan juga yang mereka pikirkan itu adalah bukan filsafat, melainkan opini-opini dari mereka sendiri. Itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu ini. Dalam teori umum mengenai sistem pendidikan, maka filsafat pendidikan Islam itu berfungsi sebagai landasan bagi kerangka sistem pendidikan. Kenapa? Filsafat pendidikan Islam itu memiliki manfaat dan tujuan yang penting dalam konteks pengembangan pendidikan di dunia Islam. Jadi ini adalah beberapa manfaat dan tujuan utama filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah memahami hakikat pendidikan. Maksudnya apa? Jadi filsafat pendidikan Islam membantu memahami hakikat pendidikan dalam Islam. Ia menyoroti pentingnya pendidikan sebagai suatu proses transformasi yang mencakup pengembangan spiritual, intelektual, moral, dan sosial individu. Hal ini membantu mendefinisikan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih holistik dan komprehensif. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, integrasi antara agama dan pengetahuan. Maksudnya apa lagi? Yaitu filsafat pendidikan Islam berusaha untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam dengan pengetahuan umum dan ilmiah, dengan bertujuan adalah mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang agama dan dunia yang dapat menciptakan pemikiran kritis dan holistik. Lalu yang ketiga, yaitu membentuk karakter yang kuat. Salah satu tujuan penting dari filsafat pendidikan Islam adalah membentuk karakter yang kuat dan moral atau bermoral yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Lalu pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan kesadaran etis, rasa tanggung jawab, integritas, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Jadi itu adalah jawaban dari nomor 2. Lalu jawaban dari nomor 3, yaitu filsafat pendidikan dan manusia memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia adalah subjek utama dalam filsafat dan pendidikan. Filsafat berusaha memahami hakikat manusia, termasuk aspek-aspek seperti pengetahuan, seperti kebebasan, pengetahuan, moralitas, dan eksistensi. Lalu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dalam bentuk karakter serta kepribadian yang positif. Lalu filsafat dan pendidikan membahas bagaimana manusia bisa mencapai potensinya, menemui makna hidup, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Selain itu, filsafat dan pendidikan saling mempengaruhi dalam konteks praktis atau simpel. Filsafat memberikan kerangka berpikir yang membantu dalam memutuskan kebijakan pendidikan, metode pengajaran, dan strategi pembelajaran yang efektif. Di sisi lain, praktik pendidikan menghadirkan tantangan dan masalah konkret yang dapat memicu refleksi filosofis dan membuka jalan untuk pengembangan teori-teori baru dalam filsafat pendidikan Islam. Jadi dapat disimpulkan filsafat pendidikan dan manusia saling terkait atau saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi dalam konteks pemahaman dan pengembangan manusia.
Filsafat memberikan kerangka konseptual pendidikan, menerapkan prinsip-prinsip filsafat, dan manusia menjadi objek dan subjek dalam proses pendidikan serta subjek filsafat dalam mempertanyakan kehidupan dan eksistensi mereka. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Oke, kita akan lanjut pertanyaan yang keempat. Check it out. Kita lanjut, ini adalah jawaban dari nomor 4, yaitu adalah pendidikan membutuhkan filsafat karena filsafat memberikan landasan pemikiran yang mendalam. Untuk apa? Untuk memahami tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang melandasi proses pendidikan. Lalu filsafat pendidikan juga memberikan kerangka pemikiran yang membantu dalam merumuskan gagasan-gagasan tentang tujuan pendidikan, esensi pembelajaran, dan peran guru dalam membentuk manusia yang baik. Tanpa pemahaman filosofis yang kuat, pendidikan dapat kehilangan arah dan hanya menjadi sekumpulan praktik yang tidak memiliki landasan yang kokoh. Beberapa ruang lingkup utama yang menjadi pembahasan dalam filsafat pendidikan Islam yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah sumber nilai dan otoritas. Apa sih itu? Filsafat pendidikan Islam membahas sumber nilai dan otoritas dalam pendidikan. Islam mengakui Al-Quran sebagai sumber utama nilai dan otoritas yang harus dijadikan pedoman dalam proses pendidikan. Hadis pemikiran ulama dan tradisi Islam juga termasuk juga menjadi sumber penting dalam membantu pendekatan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah konsep pendidikan dalam Islam. Filsafat pendidikan Islam juga membahas konsep-konsep penting dalam pendidikan Islam seperti tarbiyah, yaitu adalah pembinaan, dan taklim, yaitu pemberian pengetahuan seperti kayak di majelis-majelis. Lalu konsep-konsep ini menggambarkan pendekatan Islam terhadap pembentukan manusia secara holistik yang mencakup aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 4. Lanjut pertanyaan nomor 5, yaitu adalah deskripsi singkat tentang masing-masing aliran. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Progresivisme itu menekankan pentingnya mengaitkan pendidikan dengan pengalaman nyata dan kehidupan sehari-hari siswa. Aliran ini menekankan pendekatan belajar yang aktif dan kolaboratif dengan fokus pada perkembangan potensi individual dan kreativitas siswa. Progresivisme menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek, metode ilmiah, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah aliran esensialisme. Esensialisme sendiri itu menekankan pentingnya pengetahuan inti dan nilai-nilai universal dalam pendidikan. Aliran ini berfokus pada mata pelajaran yang dianggap esensial dan fundamental dengan penekanan pada mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Esensialisme menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi semua siswa agar mereka menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Lalu juga yang ketiga adalah perennialisme. Perennialisme itu menekankan nilai-nilai abadi dan kebenaran universal yang ada dalam pengetahuan klasik. Aliran ini memandang pendidikan sebagai usaha untuk mengajarkan nilai-nilai dan gagasan universal kepada siswa. Perennialisme itu menekankan pengembangan kemampuan berpikir, yaitu berpikir kritis, logika, dan analitis melalui studi tentang karya-karya klasik dan pemikiran filsafat. Lalu yang keempat adalah aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan transformasi sosial dan keadilan. Kenapa?
Karena akhirnya ini melihat pendidikan sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Namanya juga rekonstruksi kan, pasti kita memperbaiki. Oke. Rekonstruksionalisme menekankan pentingnya mengajarkan siswa untuk menjadi pemikir kritis, sosial, dan berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah sosial dan mencapai perubahan sosial yang positif. Lalu yang mungkin yang terakhir adalah aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme itu menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan kehidupan praktis dan pengalaman nyata siswa. Aliran ini menekankan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi dunia nyata. Pragmatisme menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, penelitian dan percobaan, serta mengembangkan keterampilan kritis dan pemecahan masalah yang praktis. Mungkin itu saja dari jawaban dari 5 pertanyaan dari soal ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Islam. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.